Baik, jadi topik kita Feng Shui for Parenting, kenalin bakat anak ya. Nah, saya coba. Next. Nah, kalau Feng Shui kan, kalau yang tahu ya, jadi saya mohon izin untuk menjelaskan. Jadi mungkin ada yang belum tahu, generasinya kan beda nih. Dibanding Natali, kayaknya zaman X apa Y. Kalau saya zaman apa ini? Zaman kudet saya kayaknya ya, zaman all kayaknya. Jadi pada saat saya itu dulu tahun 80-an ya, masih anak-anak. Jadi istilah Feng Shui atau dialek lainnya Hong Shui itu sudah biasa. Jadi terbiasa dengan istilah-istilah seperti ini. Nah, untuk beberapa orang mungkin belum tahu ya. Jadi secara umum itu kita harus tahu dulu. Kata Feng itu kan artinya udara. Kemudian Shui itu kan air. Jadi ya sebenarnya Feng Shui itu ya udara dan air gitu. Nah, terus kenapa udara air ini harus jadi satu ilmu? Nah ini serunya begini. Manusia kan tidak bisa hidup tanpa air ya. Bisa nggak manusia hidup tanpa air? Nggak bisa ya kayaknya ya. Kemudian tanpa air gitu ya. Kayaknya nggak bisa ya. Nah, jadi air dan udara pasti ya manusia perlu. Nah, dengan yang ada udara kita bisa hidup, dengan ada air kita bisa bertumbuh kan gitu. Nah, tanpa dua ini rasanya tak ada kehidupan gitu. Jadi secara keilmuan kita inilah warisan yang sangat berharga di masyarakat, terutama tradisi-tradisi orang keturunan Cina ya. Nah, kalau di Indonesia itu kita adalah orang Tionghoa, karena orang Tionghoa itu turunan dari Cina ya. Nah, jadi kita bukan orang Cina, kita orang Tionghoa. Nah, itu berbeda, karena orang Tionghoa itu adalah suku yang secara konstitusional kita diakui sebagai suku bangsa Indonesia. Kemudian pada saat itu Feng Shui itu sangat diterima, tetapi beberapa negara mungkin belum mempraktekkannya. Kalau kita melihat di beberapa masyarakat atau di beberapa negara yang masih kental dengan budaya leluhurnya ya, itu ketika mau punya anak, ketika mungkin pacaran ya, nggak tahu Natali single apa enggak? Single kok. Masih single ya. Nah, jadi kalau percaya dengan Feng Shui itu mungkin sebelum ini menikah gitu ya, bawa pacarnya ke ari Feng Shui gitu ya, nanti dihitung dulu, nah apakah ini cocok gitu ya dari kelahirannya, nanti apakah setelah menikah jadi orang kaya apa enggak gitu ya. Nah itu ada yang beberapa orang seperti itu. Jadi kalau zaman itu bilangnya kuamia ya gitu ya. Sebenarnya Feng Shui itu bukan kuamia, beda. Feng Shui itu adalah satu ilmu yang bisa dianalisa. Nah, karena tanpa data, tanpa jam lahir seseorang, tanpa tanggal lahir orang, tanpa bulan lahir orang, tanpa tahun lahir orang, kita tidak akan tahu bagaimana sikap orang, karakter orang seperti apa, kita tidak akan tahu. Nah, karena suatu ilmu menggunakan data, nah itu bisa dijelaskan, bisa dianalisa. Nah, itulah suatu ilmu. Tapi kalau misalnya saya lihat, oh Natali orangnya seperti ini, nanti dia dapat suaminya yang kaya raya tanpa data. Nah, itu bukan Feng Shui nanti. Nanti dulu itu, ilmunya berbeda mungkin. Nah, tapi dengan adanya data, misalnya Natali lagi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, oh sionya ternyata misalnya sionya kelinci misalnya, contoh lo ya, saya belum tahu Natali sionya apa kan contohnya gitu. Oh ternyata sio kelinci itu yang beruntung gitu ya. Oh karena dia beruntung, nah cocoknya dengan misalnya nanti punya suami yang sionya misalnya kambing, sio babi ya, nanti punya anak tuh jangannya sionya yang ayam, kenapa nanti berantem melulu misalnya gitu sama sio ayam kelinci itu, contoh nih. Nah itulah penggunaan Feng Shui dalam mencari pasangan maupun punya anak. Nah, sampai segitunya. Untuk yang belum tahu ya. Tapi ada yang bilang itu tahayul, itu kan urusan bahagia mah, itu urusan Tuhan kayak gitu. Betul, urusan Tuhan, tetapi selama kita bisa memilih, tentunya pasti Natali mau ya memilih yang suami yang kaya, nanti anak-anaknya juga berbakti kan gitu. Kalau bisa memilih kan gitu. Masa menikah itu asal-asalan, punya anak asal-asalan kan tidak. Nah, jadi penggunaannya bisa seperti itu. Mungkin orang tahunya selama ini buat lihat rumah ya, dihitung dulu tangganya berapa, tinggi pintu berapa. Nah mungkin selama ini orang tahunya gitu. Tetapi penggunaan Feng Shui itu
tidak hanya buat bangunan. Nah, jadi ada yang buat kehidupan manusia. Jadi yang saya dalami itu adalah Feng Shui untuk kehidupan manusia. Nah, karena Feng Shui itu luas sekali. Geometri misalnya, nah geometri itu yang bangunan, yang tanah, nah itu saya tidak menguasai, tetapi ngerti sedikit-sedikit. Nah, biasanya di arsitektur dipakai. Nah, saya bisa karena dulu kungkung saya di Jembatan 5 ya, di Jakarta Barat ya, Jembatan 5. Nah, itu memang seorang shinsei. Mama saya juga seorang shinsei, jadi dia mempraktikkan ilmu Feng Shui, terus ngobatin orang, shinsei patah tulang, pokoknya terus pakai buku Chungsu ya, kalau kita ngomong lihat Chungsu gitu ya. Nah itu biasanya tahu. Nah di Pancoran banyak dijual, di toko 3 tuh buku-buku yang untuk Feng Shui, untuk Chungsu tuh banyak banget dijual. Nah itu, tapi yang sekarang sudah bahasa Indonesia, pada zaman itu bahasa Koi atau Mandarin ya. Makanya kalau kita bisa bahasa Mandarin itu ilmu-ilmu tradisi-tradisi leluhur zaman dulu itu bisa kita dalamin terus. Nah, kemudian buat apa sih, penting nggak sih? Nah kira-kira dari tadi itu penting nggak sih sebenarnya ilmu Feng Shui itu kan? Nah, bagi sebagian masyarakat penting. Nah pada saat saya dulu juga ketika mau nikah ya, ini cerita masa lalu. Jadi ketika mau nikah saya bawa tuh beberapa perempuan tuh ke rumah mama saya. Jadi dilihat dulu, dianalisa dulu. Nah kalau sama saya si A gimana, B bagaimana, C bagaimana, yang kaya aja lah gitu. Nah, jadi kadang-kadang tergantung pengen yang kaya atau pengen yang bagaimana gitu. Nah, kalau saya pilih yang kaya. Karena kaya itu bukan hanya uang ya. Kaya itu kan bahagia, sejahtera, sehat. Nah itu termasuk salah satu kaya. Nah, jadi kalau ya saya percaya buat saya kan gitu. Nah, termasuk membikin anaknya. Jadi pada saat bikinnya anak itu dihitung nanti lahirnya pada itu siapa apa nih, ciong nggak sama saya gitu, ciong nggak sama istri. Nah, karena beberapa itu kalau yang ciong jadinya kenapa suka berantem. Nah, padahal nggak apa-apa kok berantem terus. Nah, itu ternyata dari Feng Shui-nya mempengaruhi, kelahirannya mempengaruhi. Terus mendidik anak dengan xiao A, B, C, D itu juga berbeda ya. Oke, nah jadi ini sekedar cerita tentang Feng Shui saja ya. Kalau penggunaan warna Feng Shui nanti ada lagi, kita nggak membahas penggunaan warna ya. Kita hanya untuk parenting saja hari ini. Ada benang merahnya dengan psikologi, nanti kita lihat. Makanya saya sekolah lagi psikologi, karena memang ada benang merah. Oke. Kita lihat, nah 3 faktor pengaruh terhadap manusia. Jadi kita lihat nih. Berbicara Feng Shui, kita pasti berbicara tentang pengaruh dari langit, manusia, dan bumi. Nah, yang tidak bisa diubah adalah pengaruh dari langit. Jadi seseorang kehidupan itu pasti dipengaruhi 3 hal ini menurut ilmu Feng Shui. Manusia ya, kehidupan manusia ya. Nah, langit ini ya tadi, kamu lahirnya jam berapa? Misalnya sel kebo. Nah, kebo yang lahirnya pagi, lahir siang, lahirnya malam itu berbeda. Karena kebo lahirnya pagi itu kerja keras, siang mendingan, malam kebo yang enak, tinggal tidur. Nah, itu menurut ilmu pengaruh Feng Shui yang langit itu. Terus makanya kalau lahirnya malam tuh ya pokoknya sudah lebih enak dibanding seseorang yang lahirnya pagi. Nah, Natalia lahirnya pagi, siang, atau malam? Aku malam kok. Makanya lebih enak sudah. Bukan Shokobo kan? Bukan. Nah, jadi itu nanti bisa. Kalau malam tuh biasa hidupnya lebih, karena kalau pagi itu kan sama dengan orang harus bangun pagi, harus bekerja keras kan gitu. Nah, ilmu-ilmu Feng Shui seperti itu. Jadi kalau malam tuh tinggal tidur. Tapi kerjanya nggak tidur doang ya. Nggak banyak tidur ya. Oke. Nah, jadi lebih santai seperti itu. Itu dari jam yang lahir. Belum dari tanggal lahirnya. Jadi tanggal lahirnya itu tanggal awal, tengah, atau belakang. Nah, itu berbeda lagi. Nah, kemudian bulan lahir. Kemudian tahun lahir. Nah, kalau tahun lahir itu kan mempengaruhi xiao. Misalnya xiao-nya tikus, misalnya kan gitu ya. Atau xiao-nya apa. Nah, itu pengaruh. Terus hari lahirnya Senin, Selasa, Rabu. Nah, kan nggak bisa dirubah ya itu ya. Tanggal lahir ya. Iya. Yang bisa dirubah kan nama ya. Iya. Kita rubah KTP, ubah nama bisa ya. Tapi kalau rubah tanggal lahir nggak bisa. Nah, makanya
Seseorang itu kita lihat dulu tanggal lahirnya. Nah, misalnya tanggal lahirnya ini Mbak Hoki nih, Natali nih lahirnya malam nih, ini Hoki nih punya anak kayak dia nih. Nah, contoh ya. Jadi kan malam tuh sionya bagus, misalnya, oh sionya tidak ciong dengan orang tua gitu ya. Nah itu kita lihat bagus nih contoh A. Nah, tapi kita lihat dulu dengan kelahiran yang bagus, dengan bibit yang bagus, kita bilangnya bibit ya. Jadi bibit itu langit faktor bibit itu faktor bibit bagus, tapi kok kehidupannya kurang bagus misalnya gitu. Nah ternyata ada dua faktor lagi, yaitu faktor manusia dan faktor bumi. Nah jadi faktor bumi ini misalnya lingkungan. Apakah dia dibesarkan di lingkungan yang baik atau buruk? Apakah dia dilahirkan di lingkungan yang kaya banget misalnya, di Tangerang misalnya. Tangerangnya misalnya BSD misalnya contoh ya. Contoh misalnya. BSD kan nggak ada yang murah rumahnya kan gitu. Nah, jadi misalnya lingkungannya bagus ya gitu. Atau mungkin BSD pinggir, Tangerangnya pinggiran gitu ya, kita nggak tahu ya. Nah, contoh aja nih, nah kan gitu. Nah, itu pengaruh. Ketika dia di lingkungannya bagus, teman-temannya bagus, otomatis Natali pasti jadi bagus. Tapi ketika dia di lingkungan yang tidak baik, yang kumuh, yang mohon maaf bahasanya yang tidak cocok, tidak seronok, otomatis kan sehari-hari bahasanya seperti itu. Nah, itulah faktor dari salah satu dari bumi, atau mungkin dia tinggalnya di belakang rumah sakit, atau di belakang rumah duka, atau di belakang makam. Itu pengaruh kepada kehidupan. Atau di tempat sampah misalnya, pemulung, nah, itu kan pengaruh. Nah, jadinya kesel melulu ya. Nah, contohnya. Nah, kalau tinggalnya belakang mall misalnya, atau di atasnya mall, itu senang itu. Jadi sekarang kan mall, bawa mall di atas apartemen kan gitu ya. Nah, itu pengaruh. Kemudian pasangan, teman, partner. Makanya kalau kita berteman dengan orang kaya, kita jadi kaya. Kita berteman dengan orang baik, jadi baik. Kita berteman dengan orang buruk, jadi buruk. Nah, jadi kira-kira pengen bertemannya sama siapa? Kalau saya bertemannya dengan orang baik aja sama orang kaya. Udah baik kaya pula kan gitu. Makanya hari ini banyak yang sponsor ya. Nah, temenin kita banyak sponsornya tuh. Nah, nanti tambah ini banyak bisnis kan gitu. Terus bagaimana kalau yang orang yang kurang beruntung? Ya kita just say hello saja. Kenal. Saya tetap kenal dia, jadi tidak sombong kan. Nggak boleh sombong kita. Nah, itu faktor bumi. Kemudian kita lihat faktor manusianya. Nah, faktor manusia meliputi karakter seseorang. Apakah dia mau memperbaiki hidupnya dengan belajar? Kayak saya mau memperbaiki hidup saya dengan belajar, dengan sekolah lagi. Kadang kalau dipikir buat apa sih sekolah gitu ya? Ya supaya memperbaiki hidup saya kan gitu, derajat hidup saya gitu. Kadang-kadang ya kalau saya sih ya minimal pernah sekolah saya bilang gitu. Kadang-kadang kita malu juga. Ini banyak sekolah tapi nggak ngerti ya gitu ya. Malu nggak tuh kira-kira banyak sekolah tapi nggak ngerti, tapi kelakuannya tidak baik. Nah itu kan bahaya. Nah, dengan diharapkan dengan pendidikan yang cukup perilakunya bisa berubah, bisa lebih baik. Nah, tidak cukup saja pendidikan, tetapi di situ apakah hubungan dia dengan Tuhan bagaimana spiritualnya? Apakah dia sering membantu orang atau beramal atau bersedekah? Nah, kemudian pengalaman, terus motivasi, terus pendidikan ya. Pendidikan udah masuk ya tadi. Ini double ya, mohon maaf. Nah, jadi mau nggak dia berubah? Niat. Jadi dalam hal ini termasuk niat ya. Nah, niat dia mau berubah nasib apa nggak? Contoh misalnya kita melihat di entertain ya, kan ada salah satu anak yang dari desa kurang beruntung. Nah, berarti kan faktor langit ya. Ada seorang anak dari daerah yang kurang mampu dilahirkan. Berarti kan faktor langitnya biasa saja atau kurang. Tetapi hari ini dia sering di TV karena pertama dia diangkat anak sama orang kaya dengan artis yang lain. Nah, otomatis kan lingkungannya jadi bagus.
buminya jadi bagus. Kemudian disekolahkan yang bagus, dididik yang baik. Jadi faktor bumi dan manusianya menjadi bagus. Jadi walaupun kelahiran seseorang kurang bagus, kalau dia di lingkungan yang bagus, di faktor bumi yang bagus, kemudian dengan dia mau berubah nasibnya sekolah yang bagus, otomatis dia punya 2 keberuntungan. Nah, jadi ingat ya, walaupun tanggal lahir kita bibitnya kurang beruntung, tetapi kita pintar berteman, misalnya dengan Pak Hari nih berteman. Nah, makanya saya berteman dengan Pak Hari. Nanti bisa berteman lagi dengan Natali atau dengan siapa lagi, Bu Yuni, siapa lagi nih yang banyak di sini nih. Nah, saya nggak kebaca semua ya, soalnya lagi di filenya. Nah, otomatis kan, apalagi Indogol ya, tambah bagus kayaknya. Indogol ya bener ya, sponsornya ya. Nah, itu bisa tambah bagus lagi. Nah, minimal diajak kerjasama kan gitu ya. Nah, itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oke, saya stop sebentar. Nah, oke, sampai di sini gimana? Bisa dipahami? Bisa kok. Teman-teman bisa nggak? Kayaknya bisa deh. Jelasinnya lengkap banget sih soalnya. Sama contohnya juga. Oh iya. Nggak terlalu cepat ya? Tidak terlalu cepat ya? Tidak. Oke, simpan pertanyaannya dulu. Nanti kita sharing-sharing. Oh, masih ada 90 menit untuk sharing. Oh ya, oke. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Baik, nah ini yang dari faktor langit, manusia, dan bumi. Nah, tapi pernah tahu nggak sih, Natali, tentang ini? Tentang apa kok? Tentang yang saya jelaskan sampai di faktor langit, manusia, bumi ini pengaruhnya? Tahu kok, faktor Trinitas. Oh, ada ya, pernah ya belajar ya. Oke. Ya. Oke, mudah-mudahan tidak salah ya, tidak keliru saya menjelaskannya. Nanti tolong dikoreksi kalau saya kurang-kurang. Ya. Jadi ingat, jadi nasib seseorang itu atau kesuksesan ataupun kegagalan seseorang itu dipengaruhi faktor ini. Ya. Jadi dari filosofis ini setiap tahun makanya itu berganti. Jadi ada faktor langitnya yang berganti. Misalnya tahun ini kan tahun 2022 ya. Nah ini kan tahunnya siapa Macan ya? Nah, Xiao Macan ya benar ya tahun ini ya? Iya betul, Xiao Macan. Nah, Xiao Macan dua-duanya kan unsur air, macan air. Nah, karena macan air kurang galak, coba macan api. Wow, banyak konflik di dunia ini. Nah, jadi Feng Shui itu berlaku dunia ya, bukan Indonesia saja. Nah, kita lihat tahun depan. Tahun depan itu kan 23 ya, tahun 2023. Nah, itu tahun masih unsur air, kelinci air. Jadi masih biasa-biasa saja. Nah, nanti itu kalau 2024 tuh, nanti baru tuh. Itu xiao-nya xiao naga kayu. Nah, itu bisa itu di dunia ya, kita nggak ngomong Indonesia. Itu terjadi pertarungan perebutan kekuasaan itu. Naga kan lambang kekuasaan, kayu dan kayu itu mewakili emosi marah. Nah, itu nanti kita harus siap-siap itu banyak kemarahan itu di Pemilu perebutan juga kekuasaan. Iya. 2024. Kebetulan di Indonesia. Ya, kebetulan di Indonesia pemilu itu. Nah, nanti biasanya TV mulai nongol tuh, mulai Koko ngomong di TV. Nah, biasanya gitu. Itu pertarungan naga betul. Bukan saja di Indonesia, di Amerika, negara lain pun sama, ada pemilu. Nah, itu nanti kita nantikan saja, masih 1,5 tahun lagi itu kejadian. Nah, jadi dengan ilmu Feng Shui itu bisa dianalisa. Ingat ya, bukan ramalan. Feng Shui itu bukan ramalan. Feng Shui itu analisa. Harus punya data gitu. Tanpa data bukan. Nah, jadi setiap tahun itu ada unsur-unsur yang berganti. Ada xiao yang berganti. Tentunya berdampak kepada semua kehidupan di dunia ini. Boleh dipercaya, boleh tidak. Feng Shui itu kejadiannya sering berulang kali, setiap 60 tahun. Biasanya kejadian yang mirip-mirip itu bisa dihitung. Ya kayak misalnya, kalau dulu orang kan bilangnya ramalan cuaca ya, dulu ya di TV itu, kalau masih ingat, zaman ya, kayaknya zaman Natali nggak ada, ramalan cuaca nggak ada kayaknya. Waktu kecil ada deh, ramalan cuaca biasa di berita. Oh ya, berarti zamannya mirip-mirip kita ya. Kalau sekarang nggak ada ramalan cuaca itu. Iya, Sekarang adanya prediksi BMKG bilangnya gitu. iya, Zaman dulu itu betul. ramalan. Nah, kenapa kita percaya kalau besok itu
prediksinya berawan 36 derajat misalnya gitu ya, atau cerah 40 derajat, nggak mungkin kayaknya di Indonesia 40 derajat kan gitu. Nah, kenapa kita percaya? Oh, hujan gitu 26 derajat gitu lah. Kenapa kita percaya? Karena diambil dari data-data sebelumnya, dianalisa rata-ratanya kan gitu. Nah, sama dengan Feng Shui juga bisa dianalisa dari kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi karena kejadiannya sudah 5.000 tahun yang lalu, ilmu ini 5.000 tahun yang lalu, Natalie. Dituliskan tapi. Dituliskan 5.000 tahun yang lalu, sebelumnya sudah ada tapi tidak dituliskan. Ya, Feng Shui ada selama dunia ini ada. Kan ada penciptaan langit, ada siang, ada malam, selalu berbicara yin dan yang, laki-laki, perempuan. Nah, selalu begitu. Baik, kita lanjut. Masih cukup ya waktunya ya, saya bicara. Masih banyak kok, tenang aja. Oke, ya. Saya baru ini dari luar pulau itu kemarin, baru nyampe tadi pagi, masih ngisi acara, ini ngisi lagi. Oke. Ya, kebetulan lagi laku, jualannya lagi laku. Mumpung masih laku. Masih minggu depan sudah berangkat lagi, masih 3 pulau rencana mau jalan setiap minggu. Wah. Jadi mudah-mudahan ya kita saling berbagi. Di penggunaan Feng Shui dalam parenting gimana? Nah, tadi kan kita masih berbicara langit, manusia, dan bumi ya tadi ya. Nah, terus kok ada sih ya, bener nggak sih? Nanti kok Ferry mengada-ngada kayak ini, ngawur gitu. Ilmunya ngawur katanya. Gimana nih? Nah, kita lihat. Orang tua itu kan guru paling pertama kali ya bagi anak-anak ya. Jadi ketika dari dalam perut, kemudian lahir ke bumi, bayi paling dekat kan dengan orang tua ya. Kecuali untuk orang tertentu ya, jadi yang memang orang tuanya tidak ada ya. Nah, jadi walaupun orang tua aslinya tidak ada kan, sama orang tua angkat. Nah, dengan itu dia pertama kali belajar, banyak sekali. Baik dalam doa, terus yang dia lihat, dia dengar, jadi maupun sekolah, akademik, jadi kehidupan itu dimulai dari orang tua atau orang tua angkat, sama aja. Orang tua angkat, orang tua itu sebenarnya sama karena jasanya itu luar biasa buat anak-anak ya. Tanpa mereka itu seorang anak itu bukan siapa-siapa. Baik, nah kita istilah dulu ya tentang parental ya. Nah, parental ini apa sih, kan mungkin sering dengar ya, parental, parenting ya deh, pola asuh apa sih kan gitu. Nah, kalau di dalam ilmu psikologi mungkin sudah biasa lah secara umum ya. Terus tentang parental ya tentang sistem kekerabatan dalam keluarga. Ini menurut ini ya, KBBI yang Koko ambil ya. Jadi bersifat atau berhubungan dengan orang tua, ayah ibu sebagai pusat kekuasaan. Nah, jadi kan ada yang kamu harus gini, kamu harus begitu. Nah, itu kan kadang-kadang pusat kekuasaan itu. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Nah, itu kadang-kadang itu kan kekuasaan ya. Nah, kalau parenting bagaimana? Nah, kalau parenting itu aktivitas membesarkan anak sebagai orang tua kan gitu ya. Yang punya anak pasti paham ini ya. Kalau yang belum punya anak ya nanti mudah-mudahan menjadi orang tua yang baik. Terus pola asuh. Nah, pola asuh anak itu suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seseorang anak sejak bayi hingga dewasa. Nah, itu pola asuh. Nah, ini pengetahuan umum ya tentang parenting dulu. Nah, kita lihat di slide berikutnya, kita lihat. Nah, ini masuk agak rumit nih. Agak rumit. sedikit ya, sedikit rumit. Pelan-pelan. Kalau tadi mungkin agak cepat, ini agak faktor langit. Kita mulai masuk nih. Tadi kan faktor langit, faktor manusia, faktor bumi. Nah, kalau di faktor langit itu tadi itu kan ada xiao. Nah, kemudian ada juga 5 unsur kayu, api, tanah, logam, air. Jadi ketika seseorang yang dilahirkan akhiran tahunnya 0 atau 1, itu unsurnya logam. Kalau seseorang lahirnya ini saya 2 dan 3 itu air. Belakangnya ya. Kalau belakangnya 4 atau 5 tahun lahirnya itu unsurnya kayu. Kalau yang 6 dan 7 unsurnya api. Kalau
yang 89 unsurnya tanah. Nah, Natali tahun berapa lahir belakangnya? 4 kok. 4 angkanya. Nah, kita Iya. lihat angkanya 4 ya. 4 itu kan unsurnya kayu. Iya. Nah, kayu itu 4 itu dia jadi 4 itu maksudnya yang itu kan panas ya. Iya. Nah, kemudian untuk warna dia masuknya hijau. Kemudian ini juga berhubungan kalau di emosi berhubungan dengan marah. Jadi dilahirkan udah punya bibit seperti ini, bibit marah. Jangan marah dulu ya. Ini bibitnya. Ini bibitnya. Tapi semua orang bisa marah kan ya. Nah, tetapi jangan yang berlebih kan gitu. Karena kita tahu unsur ini, nah, berarti kita kurangin rasa marahnya. Nah, kemudian manajemen marah lah. Kemudian dengan mengetahui unsurnya, warnanya, ini kayu kan hijau ya. Nah, dalam 5 unsur itu kayu hijau. Berarti untuk warna hokinya apa? Hijau menggunakan. Kemudian misalnya contoh, ada orangnya nggak enak sebutnya nanti. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Contoh ya. Nggak apa-apa. Saya aja kok disebut. Karena contoh misalnya punya pacar gitu ya. Punya pacar nggak sih? Belum. Oh, belum ya. Nah, misalnya punya pacar, pengennya yang baik apa yang buruk? Sedang-sedang aja lah kok. Sedang saja ya. Nah, kalau mau punya yang kita lihat kayu ya. Kayu itu kan dihidupi sama air. Di dalam ilmu 5 unsur ya. Nah, berarti harus punya pasangan yang unsurnya air. Yang tahun lahir belakangnya 2 atau 3. Tapi kan Natali 4 itu yang sama yang nanti berantem. Nah, carinya yang angka 3 berarti. Oh gitu, iya. Jadi carinya yang yin misalnya. Contoh ini ya. Nah, inilah penggunaan faktor langit. Bisa seperti itu. Ini baru akhir tahun loh. Belum yang dilihat nanti yang xiao-nya. Jadi walaupun unsurnya sama, xiao-nya bisa pengaruh juga. Nah, mau dicontohkan tahun lahirnya sama xiao-nya? Boleh. Oke, karena kan ini ranah private ya, boleh ya? Oke. Ya, boleh. Tahun berapa tuh? Tanggal? Kenapa kok? Tanggal? Bulan tahun aja deh, tanggal nggak usah. Bulan September tahun 84. Oke. Kita lihat 84 itu kan berarti xiao-nya tikus ya? Iya, betul. Tikusnya kan tikus kayu kita. Nah, misalnya kita melihat pengen yang tua apa yang berondong? Sedang aja deh. Kan kadang-kadang lagi zamannya nih, berondong 16 tahun nikah dengan nenek-nenek 70 tahun nah gitu. Jadi mungkin jodohnya belum lahir, kasihan ya, jangan ya. Iya. Oke lah, kita anggap yang misalnya yang sedang ya. Kita misalnya kalau 73 ketuaan nggak? Nggak tahu. Jaraknya jauh ya. 73. Kan carinya yang belakangnya 3 katanya. Oh iya, benar-benar. Bukan 83 kok. Nah, kita lihat misalnya 83 contoh ya. Oh iya. Nah, kalau 83 kan selisihnya setahun. Sionya xiao babi ya, babi air misalnya contoh ya. Babi air yin. Nah, kita melihat apakah babi dan tikus itu cocok kan gitu. Nah, itu kita dilihat biasanya gitu. Nah, kalau secara umum kan beda 1 tahun. Selisihnya kecil. Jadi kita biasanya mencari kelipatan 4, 8. Biasanya gitu yang dicari. Biasanya gitu secara ilmu. Nah, misalnya mau cari 1980 misalnya contoh gitu ya. 80 kan unsurnya logam. Nah, bagaimana logam yangnya kan panas juga. Bagaimana yang sama yang gitu, logam sama kayu bagaimana kita lihat. Nah, jadi logam itu kan bisa menguatkan kayu secara 5 unsur. Nah, yang penting logamnya jangan terlalu besar. Berarti jangan otoriter. Berarti kayunya itu yang harus pegang peranan. Jadi keuangan dipegang Natali kan gitu. Wah, ya. Nah, itulah penggunaan Feng Shui itu. Nah, jadi ketika menganalisa salah satunya itu yang dianalisa.
Jadi ketika beberapa orang yang minta saran Feng Shui ketika mau menikah atau anak atau mau sekolah, ketika mau daftar sekolah itu dihitung juga. Jadi bakat anaknya di mana gitu. Nah, itu dihitung. Nah, jadi ketika ini ya cocok ya nikah sana. Yang penting kamu yang pegang uang. Nah, gitu. Karena kalau orang tidak pintar memegang uang habis ya. Karena uang itu kan perlu manajemen. Semuanya pengen, ini pengen. Ya bagus kalau duitnya nggak habis-habis 7 turunan misalnya gitu. Wah, seneng. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kita lihat bakatnya ya. Nah, kita lihat bakat. Misalnya contoh Natali tadi kan kayu ya. Nah, kita lihat nanti di faktor berikutnya ada kayu yang lebih cocoknya kemana. Nanti ada habis ini. Nah, ini baru melihat. Jadi misalnya contoh kenapa sih dia berantem terus gitu ya. Nah, ternyata kalau dilihat itu yang tadi itu misalnya yang tahun 1980 yang tadi contoh Natali itu. Misalnya laki-lakinya yang pegang duit, habis nanti Natali nggak dikasih duit. Iya, pelit ya. Ya contoh, karena logam itu kalau dominan, dia memotong kayu. Oh, Jadi logamnya tidak boleh dominan. Nah, di dalam ilmu 5 unsur yang kita gunakan seperti itu. Kira-kira pusing nggak sih? Paham nggak sih? Nah, gimana nih? Bisa paham sih ini. Sejauh ini. Bisa ya? Nah, ya. Kalau yang pernah belajar mungkin tahu. Dulu pernah belajar ini berarti? Aku nggak belajar Feng Shui kok, belajar Pace. Oh, Pace belajar ya? Mirip-mirip ya? Iya, mirip-mirip. Dasarnya sama ya? Ya, kalau berbicara semua ilmu tradisional Cina atau ilmu kuno dari Tiongkok, itu selalu berbicara yin yang 5 unsur. Itu tidak lari dari itu. Di kampus belajar atau di mana? Di luar. Oke. Sekolah atau apa tuh namanya? Enggak kok, ikut apa kayak komunitas gitu. Oke. Ya. Baik, itu sampai faktor langit dulu ya. Oke. Ya. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu nggak yang lain gimana? Bisa ya? Gimana? Saya coba ini. Gimana teman-teman, Bapak Ibu, bisa dipahami? Kalau bisa kasih jempolnya biar kita tahu ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Iya, oke, bisa satu aja kok yang jempol. Yang lain, yang lain bingung atau gimana nih, kita lanjut apa enggak? Oke lah, gak apa-apa, ini nanti kita sesi tanya jawab mungkin ya. Oke. Kita ke sesi tanya jawab. Baik, saya next dulu. Baik, nah kita lihat. Tadi kan ada tentang unsur Natali, unsurnya apa? Kayu ya tadi ya? Iya, kayu. Nah, kita lihat karakternya. Natali ini yang kelahiran 4 atau 5 belakangnya seorang pekerja yang keras. Bisa menjadi seorang pemimpin dan petualang. Hobi jalan-jalan kayaknya nih. Iya, hobi belajar, senang belajar gitu ya. Iya. Oh. Nah, kalau kebetulan cocok ini faktor langit dulu. Faktor lainnya kan masih ada. Iya, betul. Karena manusia itu kan berevolusi. Tetapi ilmu-ilmu yang tercatat sebelumnya kan ada. Ya. Jadi tidak 100% betul. Namanya juga analisa. Analisa kan ada errornya. Kemudian, nah untuk pekerjaannya nih ya, sudah bekerja atau belum? Sudah, saya ngajar kok. Ngajar, kita lihat ya. Di bidang yang cocok nih ya, buku, fashion, iklan, kertas, koran, majalah, mebel kayu, perkebunan, perhutanan, tekstil, sinsei. Oh, cocok jadi sinsei nih. Untuk guru juga cocok. Untuk guru juga cocok. Boleh. Ya, berarti untuk gurunya ada cocok ya, bisa. Gurunya bidang apa ini? Saya ngajar bahasa Mandarin kok. Oke, ya saya perlu belajar ini. Ternyata jadi Lause. Oke. Baik. Nah, itu kurang lebih kalau yang kayu. Nah, kita lihat misalnya seseorang yang lahir belakangnya
Tadi pengennya apa? Pengennya 83 ya? Pengennya ya tadi 83 itu kan air. Pengennya. 83 itu kan show babi air sama yin gitu ya. Nah, orangnya biasanya loyal, pinter dan tenang biasanya gitu ya. Kemudian suruh jualan bensin aja punya SPBU misalnya. Waduh, kaya itu. Nah, punya pom bensin kan kaya dia. Terus distribusi gas misalnya atau misalnya apa? Jasa titipan just tip ya. Komunikasi, minuman, terus pelaut, nah pengepakan, pengiriman, transportasi. Nah itu, nah kira-kira ada yang cocok nggak tuh sama yang incerannya tuh targetnya? Gitu. Yang penting duitnya kamu yang pegang gitu. Oh iya betul. Bilangin, tuh. Nanti bilangin duitmu, duitku, duitku, duitku gitu. Iya. Kan Pasti belajar gak serem hipnotis. duluan deh mereka. Kan belajar hipnotis ya? Belajar hipnosis? Hipnoterapi? Iya, hipnokomunikator kok, CHC. Nanti kamu ini hipno dia. Kayak gitu ya. Kamu hipno dia. Yang tadi duitmu, duitku, duitku, duitku gitu. Iya, biar dia inget gitu ya. Itu juga bagian dari komunikasi kan. Iya betul. Ya pokoknya harus ini. Buat kebaikan nggak apa-apa. Jadi harus pinter-pinter ya. Yang penting suatu ilmu jangan dipakai buat kejahatan. Itu paling penting. Nah itu contoh-contoh yang bisa diterapkan misalnya. Jadi kalau memang unsurnya seperti itu. Nah tadi kalau contoh tahun 73 kan juga sama. Kalau pengen yang logam misalnya ya, yang 80 logam misalnya. Nah, 80 itu yang karakternya logam namanya logam keras gitu ya, orangnya fokus, mandiri, keras kepala, pendirinya kuat. Nah itu karakter-karakter logam. Ya sebenarnya di dalam 5 elemen ini kita tinggal melihat yang ada di alam ini. Kalau namanya logam juga keras ya. Logam mulia paling enak gitu kalau logam mulia. Itu paling keras ya, paling mahal kan di antara logam-logam yang lain. Logam yin dong termasuknya kok. Logam mulia, logam perhiasan. Benar nggak sih? Logam perhiasan. Ya, termasuk semua ini, semua emas. Jadi kalau yang logamnya logam tembaga ya nggak, harganya murah kan gitu. Tembaga kan juga termasuk. Iya. Apa warnanya mirip-mirip terang emas-emas gitu tapi dijual murah kan gitu ya tembaga. Iya, tapi jangan itu. Kalau logam emas kan lebih tinggi, paling mahal, apalagi 24 karat kan itu. Kebetulan dulu papanya Koko juga punya toko emas dulu. Nah, jadi tahu sedikit lah tentang emas. Wow. Jadi kalau kecil itu ya sering bantuin, nanti dapat emas kan gitu. Makanya kalau ada yang menikah gitu, ada yang punya anak, Koko kasihnya logam mulia. Tapi yang kecil, jangan gede-gede, yang kecil aja. Kan investasi jangka panjang. Iya, benar-benar. Kalau yang gede-gede buat anak nikah nanti kan, nah, Koko kan belum nikah, masih kuliah. Nah, gitu. Iya. Nah, terus pekerjaannya kalau yang unsurnya logam, nah, kamu cari coba, mereka tuh broker nggak kan gitu. Nah, kemudian fintech nggak, high tech nggak, handphone, jasa, kesehatan, komputer, mesin, otomotif, perbankan, perawatan kulit, dan wira swasta. Wira swasta aja lah, lebih enak kayaknya itu. Nah, yang penting emasnya ada berapa ton kan gitu. Nah, jadi itulah sifat-sifat yang bisa kita lihat dari faktor langitnya itu. Pusing nggak sih? Nanti filenya dibagi aja ini ya. Peserta dibagi aja. Jadi supaya bisa sama-sama dibaca lagi. Karena ilmu itu harus dibaca terus, kalau nggak lupa. Jadi makanya ini sekolah terus supaya baca. Kalau nggak sekolah nggak baca, malas bacanya. Karena pada zaman dulu sekolah sama sekarang beda. Nah, kita lihat faktor manusia dan buminya bagaimana. Kalau tadi kan lihat faktor langit ya. Langit ya. Nah, ternyata kita lihat faktor manusia dan bumi. Berarti manusia kita ngomongin orang ya. Ya kan? Nah, berarti orang itu kan di dalam ilmu psikologi ada 5 karakter manusia ya. Visual, audio, kinestetik, gestory, sama olfactory ya. Kalau masih ingat.
Kalau saya tidak salah. Tapi hari ini 3 saja. Hari ini 3 saja yang saya bicarakan. Dari faktor manusianya. Nah, kita lihat dengan cara yang sama. Lihat, dengar, dan rasakan. Nah, kalau kita nggak sama, cara melihatnya, pandangnya, otomatis pasti akan jadinya tidak selaras, tidak seimbang. Demikian dalam hal rumah tangga, dalam hal parenting, dalam hal mendidik anak. Kita harus tahu, apakah anak itu tipenya yang visual, atau tipenya yang mendengarkan audio, atau tipenya yang kinestetik. Nah, ini ilmu manusianya ya. Faktor manusia kan mengenai ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita punya ilmu pengetahuan seperti ini, bisa menyeimbangkan faktor langit, manusia, dan bumi. Nah, misalnya anak itu senangnya nonton, visual. Senang main game, visual. Apa anaknya tiap hari main game? Jangan-jangan anak-anak sekarang tiap hari main game. Dan itu ya, kita lihat tipenya visual. Nah, kalau dia tipenya suka mendengar, nah mendengar biasanya yang tipe misalnya sering pakai earphone atau headset, atau senang dengerin musik, atau yang senang dengar lihat konser. Nah, konser itu ada 2, audio dan visual. Jadi bisa 2, belum tentu 1 loh ya. Bisa juga 3-tiganya. Nah, tapi kalau yang hari ini statusnya galau-galau, nah, kalau ada yang galau-galau loh statusnya ya, lihat temennya nanti statusnya galau-galau, ini tipenya pasti kinestetik. Nah, yang romantis-romantis kinestetik. Udahlah, dunia runtuh, tak punya uang, tak apa, yang penting bahagia. Nah, itu kinestetik. Makan pinggir jalan nggak apa-apa, yang penting kita romantis, rokok makan gratis. Nah, itulah tipe yang kinestetik, yang baperan, yang rasa, dibilangin baper. Nah, itu tipenya kinestetik. Nah, lalu bagaimana kita menanganinya untuk tipe-tipe anak ini? Kalau tipe yang visual, kita contohkan. Jadi nggak bisa kita hanya menyuruh. Nah, usahakan ketika ngomong sama anak itu jarak paling jauh jangan lebih dari 1 meter. Ketika berbicara dengan anak, jangan lebih dari 1 meter. Jadi kalau zaman sekarang mungkin rumahnya besar ya, jadi dia pakai telepon atau video call gitu ya. Itu beda ketika kita menghadapi anak jarak 1 meter karena ada rasa takutnya. Nah, kalau dengan Zoom ini kan nggak ada rasa takutnya, tapi saya samperin Natali nih jarak 1 meter, saya ngomong, kamu, kan beda gitu. Ada rasa takutnya gitu ya. Oh, ini saya mau diapain sama Koferi ini. Nah, ini gitu. Nah, tapi kalau gini kan nggak ada takutnya, itu jauh kan. Nah, itu beda. Jadi tidak ada kedekatan emosionalnya, tidak ada ini. Nah, itu usahakan. Jadi contohkan, misalnya jangan begitu. Nah, kan cuma ngomong doang ya, dicontohkan. Dalam hal mendidik anak sama. Nah, inilah ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu dunia, faktor manusia yang bisa kita gunakan. Misalnya ini loh caranya begini, coba kamu angkat. Nah, dicontohkan kan, diangkat contohnya. Jangan cuma nyuruh-nyuruh doang. Itu bisa menimbulkan selisih. Jadinya kan selisih. Jadinya salah paham. Karena pola pandangnya berbeda. Kemudian kalau yang tipenya ada nggak sih sebenarnya orang senangnya disuruh-suruh? Ada ya? Ada juga kayaknya, tapi jarang. Iya jarang. Tapi ada ya orang senangnya disuruh-suruh. Ada. Jadi ketika yang tipe yang disuruh-suruh ya dia senangnya disuruh ya sudah. Tapi kalau beberapa orang emangnya gue pensuruh, emangnya gue pembantu, karena gitu disuruh-suruh kan gitu ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada yang tidak senang, ada yang senang. Nah, jadi kita harus tahu tipe-tipenya karakter. Kinestetik, nah kinestetik itu ya biasanya dia tidak melihat, tidak mendengarkan, belajarnya pokoknya dia tahu-tahu bisa aja. Sakti kadang-kadang ini anak ini. Jadi belajarnya tidak dengan melihatkan gurunya, tidak mendengarkan gurunya, tapi dia bisa jawab ketika ditanya. Sakti ya anak ini ya. Ada tipe kinestetik seperti itu. Ada yang tipenya harus dikasih tahu, dia pelan-pelan dikasih tahunya. Yang kinestetik ngomong lebih keras dia nangis. Nah, itu ada. Nah, itu ilmu-ilmu yang faktor manusia ini yang harus kita tahu dengan ilmu pengetahuan ini. Nah, kalau dari tipe-tipe lainnya kita lihat
bisa kita baca di sini ya. Kalau visual ya mengingat dengan asosiasi visual rapi, biasanya anak-anaknya teratur biasanya gitu. Terus teliti biasanya gitu. Kemudian kalau auditori bicara kepada diri sendiri saat bekerja atau menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan buku ketika membaca. Itu yang gitu. Dia ngomong apa dia yang tahu lah, gitu. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi tipe-tipe ada seperti itu dalam mendidik anak ya sama. Kadang-kadang menjadi orang tua itu berisik amat sih. Itu menurunkan motivasi anak belajar karena tipenya auditori. Nah, dengan ilmu ini faktor manusia ini kita harus tahu inilah ilmu ya, ilmu pengetahuan, ilmu parenting. Bagian psikologi juga sebenarnya ilmu parenting itu. Nah, terus kalau kinestetik belajar melalui praktek. Nah, jadi harus dipraktekkan juga ya. Semacam visual juga harus melihat. Menghafal dengan berjalan dan melihat-lihat. Jadi sambil jalan 1 tambah 1 2 gitu. Gitu. Nah, gitu. Kalau enggak dia nggak bisa gitu. Suruh duduk diam gitu, stres dia. Itu saya tuh suruh duduk diam. Ngapain tuh stres ini lama-lama. Makanya dari tadi goyang-goyang ya, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Gitu. Nah makanya saya dari terbang satu pulau ke pulau yang lain-lain senang gitu. Nah, karena tipenya kinestetik. Jadi kalau mau hukum saya suruh duduk diam aja. Stres saya. Nah makanya tidak bisa kerja di belakang meja, tidak bisa belajar di belakang meja. Tipenya seperti itu. Nah itu yang faktor manusia dan bumi. Nah sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut. Iya. Sudah dikit lagi, nggak banyak. Sebentar lagi. Ini jam berapa? Sebentar lagi sudah. Baik, nah kita gunakan ilmu lagi. Ini Natali pasti tahu nih. Pola bahasa hipnoterapi ya ini ya. Nah, kata-kata yang kita gunakan itu ya kata-kata yang bersifatnya sekarang. Terus bersifatnya personal, positif, emosional, dan diulang-ulang. Contohnya, nak sekarang dengerin ibu ya. Kan naknya itu personal, sekarang. Nak sekarang dengerin mama ya, misalnya. Nak sekarang dengerin mama ya, mulai sekarang, mulai saat ini, kamu harus bisa belajar mandiri. Kamu harus bisa belajar mandiri. Terus diulang-ulang. Positif nggak belajar mandiri? Positif. Kamu harus bisa. Emosional nggak? Kamu harus bisa. Emosional itu. Nah, terus diulang-ulang. Jadi seringkali ada kekeliruan orang tua, masa gini aja nggak bisa. Nah, itu sudah menurunkan motivasi seorang anak. Loh, dia hidup baru 10 tahun, kamu hidup sudah 20, 30 tahun, 40 tahun. Misalnya. 30 tahun, 40 tahun kan gitu. Nah, kamu 20 tahun punya anak, dia 10 tahun berarti kan 30 tahun. Nah, 30 tahun kamu hidup, dia baru hidup 10 tahun. Mana mungkin dia mengerti. Orang yang lebih hidup lama disuruh mengerti yang baru hidup, kan aneh ya kalau dipikir itu. Nah, makanya tidak. Pola-pola parenting inilah zaman sudah berubah. Jadi nggak bisa seperti zaman dulu. Nah, sekarang yang ada tuh orang tua yang lebih memahami anak. Tapi kalau dipikir kadang-kadang terbalik ya, kurang ajar bener ini anak kan gitu. Nah, sebenarnya bukan kurang ajar, tapi yang mereka baru 10 tahun kok hidup di dunia ini. Masa dibandingkan dengan yang sudah 30 tahun? Nah, itulah faktor-faktor manusia, faktor ilmu pengetahuan ini, yang kekurangan ilmu pengetahuan ini yang membuat ada selisih-selisih dalam parenting. Kalau dipikir-pikir benar nggak sih? Benar nggak, Natali? Masa anak 10 tahun suruh memahami, mengerti yang 30 tahun kan gitu. Itulah kadang-kadang keliru kita menjadi orang tua. Saya juga pernah keliru menjadi orang tua. Saya juga banyak memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di masa lalu terhadap anak-anak saya. Karena waktu itu saya nggak punya buku tuh. Waktu anak saya lahir, saya nggak dikasih buku, Natali. Oh, kamu harus didik anakmu yang A itu begini, nggak ada bukunya. Nggak tahu yang lain punya buku nggak? Kayaknya nggak ya? Enggak. Jadi misalnya lahiran nih, terus anak nih buku nih anakmu harus begini nih gini, harus dididik gini, harus ngomongnya gini, nggak ada ya kayaknya ya? Iya betul. Kayaknya perlu Doraemon saya hari ini. Kalau ada Doraemon enak juga. Nah itulah tidak karena punya anak itu nggak ada buku panduannya itu. Nah, kita lah orang tua yang harus pintar-pintar belajar tentang parenting.
tentang ilmu-ilmu Feng Shui yang buat parenting. Jadi kombinasi. Nah, kalau bisa tuh saya juga pengen itu pesen bukunya supaya saya tidak keliru dalam mendidik anak. Nah, itu. Tetapi kita dengan tanggal lahir itu bisa tahu anak itu punya bakat apa. Sehingga kita bisa mengarahkan misalnya tadi Natali faktornya kan kayu yang hijau marah gitu ya. Kalau emosinya sionya tikus ya. Nah, tadi kayu kan cocok juga untuk jadi guru atau pendidik atau shinsei. Nah, itu dengan itu dari kecil misalnya ya sudah kita arahkan ke arah salah satu itu. Hokinya di mana? Seperti itu. Jadi penggunaannya seperti itu. Nah, kalau dari faktor langitnya tadi, kemudian faktor ilmu pengetahuannya ya tadi mengetahui 5 karakter manusianya itu apa dia visual, auditory atau kinestetik. 3 saja dulu karena olfactory sama yang gastro itu setelah dewasa biasa dipakainya. Kalau masih anak-anak jarang dipakai. Nah, kemudian gunakan pola bahasa yang mulai sekarang personal, positif, emosional, berulang-ulang. Nah, bisa paham sampai sini ya? Bisa kok. Nah, kita lihat. Baik. Nah, pesan saya harus fokus kita menjadi orang tua. Jadi mendidik anak tuh harus fokus. Follow one course until successful. Nah, mendidik anak itu kan juga perlu kursus ya, perlu ilmu yang perlu latihan gitu. Jadi nggak asal-asalan. Masa dibiarin saja anak itu pokoknya lahir brojol itu apa sih? Brojol melahirkan ya. Brojol tahu lah ya. Lahir iya. Ya lahir itu terus dibiarkan anak gitu kayak anak ayam gitu kan nggak mungkin. Nah gitu. Jadi perlu satu ilmu juga. Jadi harus fokus mempunyai anak supaya menjadi harapan bangsa, harapan orang tua ya, bisa berbakti kepada semua. Jadi minimal generasinya yang unggul ya, istilahnya apa? Istilah apa sih sekarang, generasi unggul atau apa istilahnya sekarang itu? Iya, generasi unggul. Unggul ya, jadi bisa sukses lah. Tantangan saya sama zaman anak-anak pasti berbeda. Tantangan saya dulu kan nggak ada teknologi yang canggih. Tuh Koko sekolah manajemen informatika tahun 94 itu sudah keren itu sekolah komputer, tapi ilmunya nggak secanggih sekarang teknologinya. Nah itu perlu belajar lagi. Baik, pesan dari Koko, change your mind, change your life. Jadi dengan merubah pikiran Anda, hidup Anda pun akan berubah. Nah, ini hanya beberapa buku Koko yang sudah ini ada. Sedang menyusun buku 13, mudah-mudahan akhir tahun terbit. Dan masih nyusun buku yang lain, masih belajar terus. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Hanya sharing-sharing ilmu, kita masuk ke tanya jawab. Saya kembalikan ke Natali ya. Terima kasih, saya stop. Siap kok, terima kasih. Baiklah, teman-teman semua, Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya dipersilakan, tapi raise hand dulu ya, atau mau ketik di kolom chat juga boleh. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand, nanti baru dibuka mic-nya. Ini adem ayem aja nih ya. Gak ada yang nanya, ntar saya nanya mulu nih. Saya konsul. Oke. Iya, untuk anak, untuk orang tua boleh juga. Nah, kan temanya parenting. Boleh? Anak angkat juga boleh. Iya. Mungkin mau nanya buat anaknya milih jurusan itu boleh. Kan tadi kita belum praktek ya, kok ya. Biasanya kita jelasin Feng Shui sih lebih kenanya tuh yang praktek itu pasti diinget gitu. Oh iya. Beberapa ini memang teman-teman yang anaknya mau sekolah cocoknya di mana gitu ada. Mau milih jurusan apa? Ini kayak tadi kan sekilas dibahas nih. Contohnya saya, karena ininya apa tahun lahirnya di angka berapa, jadi ininya begitu. Oke. Sudah ada kok, saya bacakan ya. Iya, saya sambil tulis. Baik. Ini tanggal lahirnya 1 Maret 2009. Nah, anaknya kinestetik auditory nih. Wah, ini maminya udah tahu nih anaknya tipe-tipe yang di mana. Nah, sugesnya kemana ya? Terima kasih. Lahirnya pagi. Bagus. 2009. Iya. Oke. Sebentar,
Sambil hitung-hitung boleh ya. Iya, ini dari Kok tahu Foni. kinestetik atau auditori dari gejala-gejala tadi ya, ciri-ciri tadi atau bagaimana? Atau gimana tuh? Iya, Cifoni mungkin boleh buka mic-nya. Kalau memungkinkan bisa on cam. Jadi ini validasi ya kok. Ini namanya Iya. konsul. Hai, sebentar ya. Oke, udah sorry lagi di luar. Nggak apa-apa. Cifoni dari mana? Dari mananya maksudnya apa nih? Asalnya di mana? Sedang di mana? Keputusan sih. Jadi kebetulan ada di grupnya teman-teman Buddhis, ya udah ikut aja. Oh iya. Aslinya dari mana, Ci? Aslinya dari Medan, tinggal di Jakarta. Eko Hokir wala ya? Bisa. Dari juga boleh, ayo. Oke, karena memang anak saya udah tahu dia tipenya itu seperti apa, kecenderungannya ya. Jadi preferensinya dia itu memang ke auditori kinestetik. Nah, jadi sekalian mau ini sih, kalau boleh saya justru mau nanya satu lagi juga. Oh iya, boleh deh. Hitung dulu ya, Koko. Oh iya. Kita lihat ya tadi ya. Kita lihat ke unsur tanahnya ya. Saya share screen ya. Oh ya, boleh silakan kok. Kita lihat 2009 ya. Kita lihat unsurnya apa nih? Unsurnya tanah ya? Iya, tanah. Benar. Nah, kalau dari sifat-sifatnya kan harusnya loh ya, bijaksana, setia kawan, dan peduli ya. Nah, contoh-contohnya misalnya ke depannya, ini baru berapa tahun nih? 11 tahun ya? 2009 ya? 11 tahun. Ya. 11 apa 13? 13 tahun. 13 kok, 13 mau jalan 14. 13 jalan 14 ya. Berarti SMP ya? Ya, SMP. Ya. Jadi kita lihat nih, kalau unsur tanah ini kan berhubungan dengan asuransi bisa, dengan makanan bisa, dengan humas bisa, dengan pertanahan bisa, dengan pasir bisa, dengan properti bisa, pertambangan bisa, pengolahan bisa. Nah, tinggal nanti ke arah anaknya itu, dia Maret itu kan unsurnya air, Maret itu. Nah, jadi ada unsur air juga. Jadi tanah dan air. Nah, kita juga bisa lihat. Kalau dari tahunnya itu unsur tanah, dari lahirnya unsur air bisa dilihat. Tambah pusing kan? Iya, kalau dari bulannya bisa ada unsur air juga. Jadi misalnya pengen di bisnis yang berhubungan dengan air dan tanah boleh. Kalau unsur di air itu kan ke bensin, distribusi atau gas, jasa titipan, komunikasi, minuman, pelaut, pengepakan, pengiriman, dan transportasi. Nah, bisa dari sekarang tuh anaknya hobinya ke arah mana? Ada nggak dari antara unsur air dan tanah itu? Ada sih. Nah, kalau ada dari unsur itu ya kita tinggal bagaimana parentingnya dengan gejala-gejala kinestetik dan auditori itu. Jadi dengan cara lebih sering memberikan dia lewat suara ya, audio ya. Nah, gitu. Dengan cara lebih banyak pendekatan, namanya juga kinestetik kan senangnya berdua-duaan tuh sama mamanya atau papanya tuh. Biasanya gitu. Nah, misalnya bisa juga diajak bicara. Kamu kenapa sih misalnya pengen jadi apa? Boleh tahu? Boleh tahu? Kalau anak saya, kalau yang sekarang itu dia belum ini sih. Memang dia belum memutuskan sih. Iya. Jadi kalau memang kita tahu dia bicara misalnya pengen jadi bisnismen misalnya gitu ya. Nah, bisnismen misalnya contoh ya. Nah, bisnismen misalnya ya suka nggak mainannya, kita lihat dulu mainannya apa. Jadi mainannya di bidang properti misalnya kan. Ada suara yang bocor. Boleh dimatikan bocor. Oh iya, sudah kak. Kasihan dong, udah tadi pagi datang subuh-subuh, Ya, yang ini mute ya kali KM dulu. Iya. Ya. Oke, saya mute. Oke. Sudah di mute, oke. Iya sudah. Sorry, silakan Ci. Oke. Iya kok lanjut kok, lagi dengerin, lagi nyimak.
Ya, misalnya pengennya bisnis ya, kan sekarang tuh kayaknya zaman generasi apa sih Z atau apa ini ya sekarang ini ya, kan Iya. pengennya serba instan ya kadang-kadang ya, pengennya langsung kaya gitu ya. Kalau mau kaya berarti kan bisnis. Ya, jadi misalnya bisnis, nah bisnisnya apa kita lihat di unsur tanah itu kan ada, misalnya bisnis asuransi, makanan gitu ya, bisnis pertanahan, bisnis pasir, bisnis properti, bisnis pertambangan, bisnis pengolahan kan gitu. Nah, tinggal kalau memang dia ada salah satu itu ya tinggal dari sekarang mulai didekatkan misalnya ke area-area ini loh ada properti baru di Medan misalnya gini ya di daerah mana yang terbaru gitu ya diajak mulai cerita dari sekarang kasih tahu. Oke, jadi kesimpulan saya ini berarti patokan saya adalah ke faktor langitnya dulu ya. Saya lihat dulu ini cocoknya di mana. Kemudian berarti saya tinggal masuk ke masuk ke cara pola didik dan juga yang lain-lain. Begitu kok maksudnya. Jadi biar kita istilahnya faktor langitnya seperti apa, kita ikutin ya. Betul? Ya, karena kan bibitnya itu sudah ada bibitnya. Lebih bagus begitu ya. Kan bibitnya sudah ada di sana, tinggal kita menanam. Nah, nanamnya di tempat yang tepat apa tidak? Nah, menanam itu kan berarti di sekolahnya. Apakah sekolahnya sudah tepat atau belum? Didikan orang tua apakah sudah tepat atau belum? Mendukung apa tidak lingkungannya, buminya kan gitu. Nah, kalau sebagai kayak anak saya, dia unsurnya kan dia dilahirkan air. Nah, itu bagusnya kan di bensin, distribusi, gas, jasa titipan, komunikasi. Nah, anak saya masukkan komunikasi kuliahnya. Iya. Nah, terus dari kecil saya sering ngajak dia kalau saya ada ngisi acara, saya ngisi acara di TV juga, saya ajak anaknya supaya dia melihat. Nah, itu faktor lingkungan, faktor bumi yang mendukung apa tidak lingkungannya dan ilmu pengetahuannya kan dengan sekolah komunikasi kan gitu. Oke, kok tadi ini kan untuk tahun lahir ada faktor masuk elemennya. Kalau contekan bulan lahir ada nggak? Contekan bulan lahir itu kan di Maret. Maret itu dia unsurnya ada unsur air. Ya. Oh, jadi ngikut ini juga. Maksudnya tuh akhirannya Maret berarti air gitu. Ya, tapi ikut tahun saja dulu. Ikut tanah dan air. Jadi ada dua. Tapi lebih dominan tanah. Lebih dominan tanah ya. Oke, kalau gitu. Kok satu lagi deh, tanggung yang anak kedua kok yang 27 Desember 2002 lahirnya malam. 27 Desember 2002 lahirnya malam. Kalau dia visual kinestetik dia. Malamnya. Jadi ingat loh ya, walaupun kelahiran faktor langitnya ini, tetapi ketika pendidikannya atau lingkungannya yang lebih cenderung itu juga boleh ya. Tapi lebih bagus memang kalau dia sudah ada bibit, karena kalau kelapa itu kan ditanam di laut sama di gunung rasanya berbeda kelapanya itu. Sama-sama tumbuh, di laut dia tumbuh, di gunung kelapa tetap tumbuh kan pohonnya kan, tapi hasilnya rasanya berbeda. Oke. Nah, disitulah biasanya kan perlu kita lihat unsurnya kan air ya. Ya. Nah, 2002 bulannya pun ada unsur air juga. Jadi dominan unsur air kita lihat. Nah, unsur air yang kita kalau lihat sini ya orangnya pintar, tenang dan loyal. Kemudian kita lihat di sini kan cocok untuk misalnya bensin, distribusi, gas, jasa titipan, komunikasi, minuman, pelaut, pengepakan, pengiriman, transportasi. Nah, kadang-kadang orang tua kan tidak ini ya, ngapain sih kerja gitu ya? Kadang-kadang ada orang tua pikiran seperti itu gitu loh. Tetapi kalau dia punya bibitnya memang di bidang air ya kita fokuskan menjual bensin punya pom bensin keren juga loh. Tapi kan harus di sekolahnya misalnya dari awal kita cerita. Kalau pom bensin itu kalau kita isi bensin itu cerita tentang bensin itu bagaimana contoh misalnya untuk gas misalnya juga atau distribusi atau misalnya orang tua sekarang punya bisnis apa, ada nggak berhubungan dengan bisnis ini misalnya, dengan bisnis distribusi misalnya ya, nah, terus punya berhubungan nggak dengan bisnis minuman gitu misalnya, berhubungan nggak dengan bisnis pengepakan pengiriman, kayak misalnya membuka pelayanan titipan kilat misalnya kan gitu, kan sekarang bisa franchise gitu, nah, ya, atau ada related sih, ini juga sebenarnya ini. Iya, related memang. Benar kok.
Ya, nanti ketika itu kan sering diajak anaknya. Jadi dari faktor buminya kan dia mendukung, faktor lingkungannya mendukung. Kemudian tinggal dari faktor ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan dari orang tua, nah itu dikasih tahu tentang bisnis-bisnis pengiriman seperti ini. Nah, kemudian mereka kan bisa disekolahkan nanti ke depannya kuliahnya bisnis misalnya. Kurang lebih seperti itu. Atau bisnisnya yang pengiriman gitu kan sekarang banyak sih. Sekarang prodi-prodi baru mulai bermunculan. Jadi kalau zaman dulu pilihan sekolah bisnis ya sudah bisnis saja. Tapi sekarang bisnisnya macam-macam prodinya itu. Oke? Iya, betul. Thank you ya, Kak. Oke, Oke. sudah cukup clear. Thank you. Thank you. Ya, Oke. mudah-mudahan bisa membantu ya. Seru Wah. nggak kira-kira seru nggak yang lain? Seru banget. Oke, ini ada lagi nih kok, udah mulai banyak nih. Ya. Dari siapa saya bacakan dulu ya. Dari Saya sambil catat. Iya, Pak Alexander untuk anak lahir tanggal 19 Juli 2007 siang hari. Lahirnya 19 Juli 2007 siang hari. Nah, ini anaknya tipe visual sangat luar biasa dan kinestetik juga. Juga agak tinggi. Wow. Yang ditanyakan bakatnya ke arah mana nanti gitu ya. Misalnya Iya. kita lihat ya, saya share screen lagi. Kita lihat ini apa? 7 berarti tahun kelahiran. Belakangnya kan 7 nih. Iya. Berarti 7. unsurnya kan api ya. Iya, betul. Nah, api ini cocoknya kita lihat karakternya seperti apa. Karakter api itu bisa menjadi ilmuwan, terus orangnya perhatian dan sensitif. Ini baru sebagian karakter ya, tidak semua. Masih ada yang karakter, ini yang dominan umum. Nah, misalnya dia pekerjaan. Nah, misalnya cocoknya di kafe, bidang yang berhubungan dengan api. Nah, energi, hiburan, humas, keuangan, mainan, penerbangan, restoran, saham, travel. Nah, kita lihat apakah dia selama ini suka nggak? 15 tahun ya berarti ya, SMA ya anaknya. Iya. Nah, apakah dia suka dengan bentar lagi kuliah nih si ini anaknya Pak Alexander ini 15 tahun. Jadi dilihat apakah dia mau 15 tahunnya. Apakah dia suka dengan bisnis-bisnis ini, Pak? Jadi dengan suka nggak? Jangan ngumpul-ngumpul di kafe loh ya, beda loh. Suka ngumpul di kafe, saya juga suka gitu. Maksudnya ketika dia kafe itu dia apakah bercerita di kafe itu misalnya bartendernya atau minumannya enak, gimana sih cara bikin minumannya itu kan juga termasuk ke arah bisnis kafe nanti ya. Itu juga keingintahuan itu menjadikan dia cocok di bidang ilmuwan misalnya, keingintahuan bagaimana cara membuat minuman yang enak gitu. Nah, itu termasuk ya. Kemudian ada jawaban dari papanya, hasil psikotesnya disarankan untuk kuliah arsitektur karena visualnya sangat tinggi gitu. Oke, ya. Oke, arsitektur ya. Oke, ya. Ya, betul ya. Kalau tipe visual di bidang ilmu psikologinya bisa seperti itu ya. Nah, kita berbicara yang dari faktor langit tentang bibitnya dulu. Ya. Oke, karena kalau memang faktor visual bisa seperti itu. Kalau faktor visual, nah kita lihat penerbangan, restoran, saham, travel, humas, hiburan, keuangan. Itu contoh-contoh seperti itu. Kalau misalnya dia pengen di arsitektur, kita lihat, nah, apakah arsitektur itu berhubungan dengan api? Arsitek itu sangat dominan dengan visual karena visualnya tinggi, gitu, ya. Karena kan penglihatan ya, arsitek itu kan bisa dilihat ya, sesuatu hal yang dilihat kan gitu ya. Nah, jadi harus yang berhubungan dengan dilihat. Kita lihat yang bisa dilihat apa di sini, di unsur api. Misalnya hiburan bisa dilihat ya. Kemudian mainan bisa dilihat ya. Mainan juga butuh arsitektur loh. Iya, detailnya ya kok ya. Betul. Nah, bisa kalau memang dia suka, kan ada anak-anak
yang hobinya memang ngumpulin mainan figur-figur ya, tahu ya figur ya? Iya, anime gitu. Anime. Nah, itu juga itu butuh loh untuk arsitek yang ilmunya gitu loh ya. Nah, gitu. Ya, kemungkinan ini suka mikir Kayak anaknya nih. action figure anime lagi. Kan ilmuwan ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian penerbangan juga butuh arsitektur ya. Nah, jadi seperti itu bisa kurang lebih. Nah, nanti diajak ngomong lagi. Kalau memang dia pengen itu, bisa saja orang tua mengajak tes gitu ya, sambil tes anak-anaknya diajak jalan ke bagian arsitektur, lihat gedung-gedung yang tinggi misalnya. Kenapa sih dia suka gitu? Apa yang kamu suka? Bisa. Nanti sekolahnya tinggal diarahkan ke arah sana. Terus juga bisa yang ke arah, nggak tahu, dia suka mainan nggak Pak? Atau penerbangan atau yang lain? Mungkin bisa dibuka mic-nya. Suka main game. Pak Alex Suka main game. Iya, suka main game. Suka main game, arsitektur game. Ada sekolahnya tentang bikin game itu. Iya, karena mungkin karena visualnya tinggi ya, jadi game kan betul. Ini kan. Betul. Jadi visual tinggi memang ke arah game, betul ya. Ya itulah jenis-jenis pekerjaan yang akan bermunculan di masa depan, itu termasuk arsitektur game itu. Kalau zaman saya nggak ada tuh, sekolah apaan ini main game gitu. Nah, tapi itulah tantangannya ke depan itu. Ya, boleh diarahkan ke sana. Kalau memang dia hobi main game, ya sudah, sekolah pro di game ada kalau nggak salah ya. Di luar negeri sih ada, nggak tahu di Indonesia sudah ada belum. Nah, itu bisa. Karena ke depan itu kita akan banyak kok tentang misalnya menggunakan kacamata yang metaverse itu ya, atau mungkin permainan game yang pakai hologram gitu, mungkin arah ke situ nanti. Kalau dulu kayaknya nggak mungkin ya, tapi dengan COVID semuanya jadi online. Nah, silakan Pak Alex, mudah-mudahan anaknya sukses ya dengan yang dia mau. Kita hanya mendukung saja orang tua, karena jenis pekerjaan ke depan, masa depan itu nggak pernah kita bayangkan. Dunia sudah berubah ke arah teknologi semua. Ya. Baik, cukup Pak Alex. Ya. Terima kasih Pak Alex. Oke, ini ada satu lagi kok. Dari Ibu Titi, anaknya lahir di tanggal 12 Januari tahun 1998. Ini sudah lulus arsitek, tapi mau pindah jurusan IT, apakah cocok? Oke, kita lihat di 8 ya, 98 berarti kan tanah. Tapi 12 Januari itu sionya ikut yang sebelumnya 7. Oh gitu. Karena belum Sinja. Jadi karena belum Sinja itu dia mundur hitung tahun sebelumnya. Berarti unsurnya bukan tanah, unsurnya ikut 7. 7 itu kan api. Iya. Nah, kita lihat di api itu ada unsurnya apa ya. Nah, unsur api itu yang seperti yang barusan ini, yang Pak Alex ini. Nah, tadinya apa? Tadinya arsitek ya, lulusnya. Lulus arsitek. Nah, mungkin boleh dibuka mic-nya, Bu Titi. Ibu Titi. Oh ya. Ya. Oke, dia lulusnya di arsitek. Nah, arsiteknya itu pernah nggak dia bicara? Tidak sukanya kenapa? Ya, dia merasa, ya ini sih faktor cicinya juga. Cicinya itu IT, jadi dia melihat kayaknya IT lebih cerah gitu. Arsitek dia melihat agak susah berkembang gitu di Indonesia. IT-nya yang seperti apa? IT seperti itu apa yang bikin software, mungkin desain gitu ya. Bikin program ya, Ci ya. Iya. Programmer gitu. Oke, berarti programmer, berarti kan sekolahnya, iya, berarti sekolahnya teknik informasi itu. Iya, teknik informasi. Iya, harusnya teknik informasi. Nah, itu kalau memang dia dari arsitek harusnya punya kemampuan di teknik informasi juga, karena bagian dari teknik juga, tinggal lebih ke arah IT-nya, ke teknologinya. Nah, apakah dia IT-nya itu suka nggak bikinnya apa? Nanti kan gitu. Ditanyakan dulu. Desain gitu, website atau apa, mungkin seperti itu ya IT-nya. Harus ditanya anaknya. Karena kita
pengertian kita IT itu bisa macam-macam. Nah, jadi ketika anaknya mau, ya sudah. Gini, ketika dia sekolah sudah lulus arsitek, itu dia tidak suka dengan bidangnya, dia pengen yang lain. Kalau selama kita mampu, silakan. Kasih dia kesempatan lagi. Karena saya sebagai orang tua juga pernah merasa bersalah. Karena mendidik anak itu tadi nggak ada bukunya. Terus anak juga bisa salah karena dia punya kurang pengalaman kan gitu ya, pernah keliru gitu. Nah, jadi walaupun dia sudah lulus dengan teknologinya, dia sudah punya ilmu kan, beberapa ilmu, pola pandang, cara pandang, dia kan sudah punya. Jadi dukung terus yang dia mau, karena memang IT ini sedang berkembang kok. Ya. Kalau menurut Master Ferry, masa depan arsitek memang suram gitu. Enggak sih, harusnya enggak suram. Iya. Soalnya dia merasa seperti itu. Soalnya teman-teman dia yang juara kelas semua di arsitek, semua beralih ini pekerjaan. Yang gitu juara sampai juara lomba sedunia pun pindah, bukan nggak jadi arsitek lagi. Nah itu sih juga jadi ragu juga. Kenapa semua arsitek pada pindah gitu, nggak profesinya arsitek. Jadi setelah lulus tuh mereka semua ke bidang lain. Kalau pengalaman saya nanganin teman-teman ya, jadi kalau yang waktu kuliahnya nilainya kumlot atau yang bagus-bagus ya, kebiasaan kalau ditawarin kerja suka memilih pekerjaan. Pertama itu pengalamannya. Oh gajinya cuma segini nggak mau, itu salah satu ada faktor seperti itu. Kemudian banyak teman-teman saya nggak lulus kuliah atau kuliah bolos, tapi hari ini jadi bos besar. Benar. Karena waktu dia bolos, waktu dia nggak kuliah, dia cari duit. Nah, jadi ya jangan dicontoh loh ya, ini hanya pengalaman. Jadi cerita seperti itu. Nah, ketika misalnya ada peluang di yang lain, nggak apa-apa. Dulu saya sekolahnya juga di manajemen informatika. Waktu itu saya kerjanya di urusan yang berhubungan dengan ekspor-impor komputer, ekspor-impor elektronik. Pada tahun 96 itu kan ada yang namanya teknologi yang pakai video kamera melalui telepon tahun 96. Jadi disambungkan ke telepon rumah, kita bisa melihat orang yang di tempat lain, komputer lain. Nah itu alatnya segede gaban. Jadi lebih gede dari laptop, alat buat kameranya doang. Nah pada zaman itu kepakai ilmu saya, tetapi dengan berkembangnya sekarang ilmu-ilmu yang saya pelajari dulu ketinggalan. Dan kalau mau mengikutinya lagi harus sekolah lagi. Walaupun saya pernah sekolah manajemen informatika, tapi aplikasi-aplikasinya, softwarenya, saya tidak bisa mengenali lagi, nggak bisa pakai lagi karena belum belajar. Tetapi saya punya ilmu cara memandangnya, cara menghitungnya, rumus-rumusnya untuk manajemen informatikanya kan gitu. Nah, sehingga saya perlu belajar ilmu-ilmu yang lain. Boleh, anaknya memang selama orang tua masih sanggup, dukung terus. Kalau dia mau program IT, ya silakan. Karena IT ini memang sedang booming. Jadi kalau kita bisa punya ilmu IT ini. Nah, IT-nya ini kan nanti bisa diarahkan ke arah mana? Ke arah hiburan. Hiburan, bikin game juga hiburan loh ya. Mainan, mainan yang butuh arsitek juga. Arsitek bikin game butuh loh, butuh ilmu arsitektur. Jadi bisa diarahkan ke sana. Kalau dia mau. Oke, makasih Master. Ya, saling mendukung. Sukses buat semua anak-anak Indonesia. Oke, terima kasih, Master Ferry. Ya, terima kasih. Sambil baca. Cak Titi, iya. Terima kasih. Ya, Nap. Sama-sama, Ci. Ada lagi teman-teman Ibu? Iya, action figure. Itu mahal loh, mahal banget. Kecil-kecil udah berapa? Bukan mainan aja ya kok yang saya tahu itu. Saya punya temen. Dia guru juga, tapi dia hobinya koleksi penyanyi-penyanyi Korea. Itu mereka jual action figurnya juga atau bonekanya itu mahal banget dan dia itu beli. Mereka kan ada komunitasnya gitu. Kalau saya enggak, saya uangnya habis beli buku. Kamu nggak termasuk salah satu figurnya kan? Enggak. Jadi memang boleh. Jadi ketika zaman berubah, bisnis berubah ya, ilmu berubah. Betul. Jadi kalau yang tidak berubah itu adalah pertama bisnis kesehatan.
Kemudian bisnis insinyur atau arsitektur itu tidak berubah sampai kapanpun itu arsitektur. Nah, yang ketiga itu adalah hukum. Nah, saya tidak bilang bisnis hukum ya, tadi bisnis kesehatan, bisnis arsitektur, dan yang ketiga hukum, bukan bisnis. Nah, itu tidak berubah. Dan itu tiga-tiganya selalu dicari. Ya, mudah-mudahan bisa saling membantu ya, saling mengingatkan, karena bagaimanapun masa depan bangsa itu ada di pemuda, di anak-anak muda.